Pernah denger gak? Katanya susuk itu bisa bikin orang jadi cantik, warung jadi rame, bahkan bikin suami makin lengket. Tapi, gimana kalau ternyata susuk itu malah jadi sumber malapetaka? Bukan cuma kehilangan harta, tapi nyawa juga bisa ikut terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di nama channel kamu, tempat di mana kita ngebahas kisah-kisah misteri, nyata, dan penuh pelajaran hidup. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah seram selanjutnya. Dan nyalain juga loncengnya ya, biar kalian jadi yang pertama nonton setiap videonya. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari kota mana nih? Biar kita bisa saling sapa di kolom komentar. Bulan sabit, kalau kamu jadi Bu Narti, apa kamu juga bakal ambil jalan yang sama? Namanya Narti. Warga sekitar biasa memanggilnya Bu Narti warung samping masjid. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di Magelang, tepatnya di pinggiran desa yang jarang dilewati kendaraan malam hari. Warungnya sederhana, berdinding triplek dan atap seng, berdiri di samping musola kecil yang juga sudah mulai lapuk dimakan usia. Bu Narti adalah seorang janda sejak usia 37 tahun. Suaminya meninggal akibat kecelakaan saat mengantar pesanan sayur ke kota. Sejak saat itu, Bu Narti banting tulang sendiri membesarkan anak semata wayangnya, Raffi, yang waktu itu masih duduk di kelas 5 SD. Ia membuka warung makan kecil, modal dari hasil menjual cincin kawinnya dan sedikit bantuan dari kakak iparnya. Warung itu awalnya ramai, apalagi Bu Narti dikenal pandai masak. Sayur lodehnya gurih. Tempe gorengnya selalu habis duluan. Tapi semuanya berubah setelah pandemi. Orang-orang makin susah. Banyak yang masak sendiri di rumah. Pelanggan setia mulai berkurang satu persatu. Beberapa malah pindah ke warung sebelah yang baru buka dan katanya punya menu lebih murah dan wangi. Di tengah tekanan ekonomi, Bu Narti sempat mencoba berbagai cara. Ganti menu, bikin diskon, bahkan sempat ikut kelas online tentang UMKM. Tapi tetap saja, penghasilannya turun drastis. Tiap malam ia duduk di depan warung sambil menghitung uang recehan di toples plastik kecil, berharap besok akan ada keajaiban. Sampai suatu malam, saat hujan gerimis turun pelan-pelan, datanglah seorang perempuan paruh baya. Perempuan itu mengenakan kerudung hitam panjang dan membawa tas rajut tua. Ia memesan teh hangat dan duduk lama sambil mengamati warung Bu Narti. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Warung ini, aura penglarisnya kosong, kata perempuan itu pelan. Bu Narti yang sedang menyeka meja hanya menoleh cepat, menganggap itu sekadar basa-basi. Tapi saat perempuan itu melanjutkan, suaranya makin dalam. Kalau kamu terus ngandelin masakan enak, gak cukup, Narti. Orang zaman sekarang gampang kena pengaruh. Warung sebelah tuh udah lama pasang susuk. Makanya, kamu kalah. Malam itu jadi awal mula perubahan hidup Bu Narti. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Bu Siti, seorang perawat spiritual atau istilah halusnya, dukun pengasihan. Ia bilang, banyak pemilik usaha kecil yang datang padanya untuk minta pasang susuk penglaris. Bukan yang aneh-aneh, katanya, cuma untuk nambah aura positif biar orang betah makan dan balik lagi. Biar rejeki gak seret, begitu katanya. Awalnya Bu Narti menolak. Ia masih percaya bahwa semua rejeki sudah diatur oleh Tuhan. Tapi makin hari, makin berat beban hidup yang harus ditanggung. Raffi, anaknya, mulai sering bolos sekolah. Bahkan sempat kepergok nyolong pulsa di konter. Aku malu, Bu. Teman-teman selalu bilang aku anak warung miskin, katanya suatu malam sambil menangis. Kalimat itu menusuk hati Bu Narti lebih dari apapun. Sampai akhirnya, setelah berhari-hari memikirkan omongan Bu Siti, Bu Narti mengirim pesan singkat ke nomor yang pernah diberikan padanya. Saya siap pasang susuk, Bu. Prosesnya dilakukan malam hari,
di rumah Bu Siti yang terletak di desa seberang. Rumah itu terpencil, hanya diterangi lampu minyak dan aroma dupa yang sangat menyengat. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar dan mangkuk berisi air mawar. Bu Siti menyuruh Bu Narti duduk bersila di depan cermin sambil menggenggam bunga melati. Ritual itu berlangsung hampir 1 jam. Mantra dibacakan dalam bahasa Jawa kuno. Lalu, benda kecil seukuran biji beras, katanya dari serpihan emas putih, dimasukkan ke bagian bawah dagu Bu Narti menggunakan jarum halus. Tidak terasa sakit, hanya seperti digigit semut. Tapi hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya setelah itu. Mulai besok, jangan lihat cermin setelah tengah malam. Jangan makan sate kambing selama 3 bulan. Dan jangan pernah bercerita ke siapapun soal susuk ini, termasuk ke anakmu. Pesan Bu Siti sambil memberinya sekantong kemenyan dan air doa. Sesampainya di rumah, malam itu Bu Narti langsung tidur pulas. Dan keesokan harinya, warungnya mulai terasa beda. Entah bagaimana, pelanggan lama yang dulu menghilang satu persatu, muncul kembali. Bahkan ada beberapa wajah baru, datang dari desa sebelah. Katanya dapat info dari mulut ke mulut. Anehnya, semua orang yang makan di sana selalu bilang, "Loh, Mbak, makanannya sekarang wangi banget ya?" Padahal, Bu Narti tidak mengganti resep sama sekali. 3 hari berselang, warungnya ramai luar biasa. Sampai-sampai ia harus bangun pukul 3 dini hari hanya untuk menyiapkan bahan. Dalam sebulan, penghasilannya meningkat hampir 3 kali lipat. Ia bisa bayar uang sekolah Raffi dengan lancar. Bahkan sempat membelikan sepeda bekas untuk anaknya. Tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya. Ada yang bilang Bu Narti, berkah dari Allah karena sabar. Tapi ada juga yang mulai berbisik-bisik. Wah, jangan-jangan dia udah main hal-hal begituan. Bu Narti hanya tersenyum setiap kali ada yang tanya. Ia ingat pesan Bu Siti. Jangan pernah mengaku. Rejeki itu kayak angin. Yang penting kamu bisa nikmatin. Gak perlu semua orang tahu dari mana datangnya. Selama 3 bulan pertama, semuanya berjalan lancar. Tapi seperti kata orang tua dulu, rejeki yang datang dari jalan gelap cepat atau lambat, pasti bawa bayangan. Dan bayangan itu mulai muncul pelan-pelan. Setelah 3 bulan pertama yang berjalan seperti mimpi indah, awan kelam mulai menyelimuti hidup Bu Narti. Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil, yang terlihat biasa, tapi terasa janggal. Malam-malamnya jadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena sepi, tapi karena terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kipas angin. Bahkan suara detak jam dinding pun seolah hilang entah kemana. Bu Narti mulai sering terbangun tengah malam dengan rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Lalu suara itu datang. Awalnya seperti suara sendok jatuh di dapur. Bu Narti mengira tikus. Tapi saat ia bangun untuk mengecek, sendok-sendok di meja tidak bergeser sedikit pun. Dapur bersih. Kompor mati. Semua terlihat normal, kecuali satu hal. Di lantai dekat tempat cuci piring, ada bekas tapak kaki basah, tapi hanya satu. Ia mengabaikan hal itu. Mungkin hayalan karena terlalu lelah, pikirnya. Tapi malam demi malam, suara itu makin sering terdengar. Kadang seperti benda jatuh. Kadang seperti suara bisikan yang tidak bisa ditangkap jelas. Bahkan suatu malam, ia mendengar suara perempuan tertawa kecil, pelan, di balik tirai dapur. Raffi, anak sematawayangnya, juga mulai berubah. Anak yang dulu ceria dan suka bercanda, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Mukanya pucat, matanya cekung, dan ia sering mimpi buruk. Ada perempuan berdiri di pojok kamar. "Bu," katanya dengan suara serak. Mukanya datar, matanya kosong. Dia gak ngomong apa-apa, cuma ngelihatin aku sambil senyum miring. Bu Narti mulai panik. Ia menghubungi Bu Siti lewat SMS, menceritakan kejadian-kejadian itu. Tapi pesan tak kunjung dibalas. Saat ia coba telepon, nomor itu sudah tidak aktif. Ia pun mencoba mencari rumah Bu Siti kembali. Tapi saat tiba di desa seberang, rumah kayu tua itu sudah jadi puing, terbakar, seperti sudah lama ditinggalkan.
Di sanalah rasa takut Bu Narti mulai berubah jadi ketakutan yang nyata. Ia sadar, ini bukan gangguan biasa. Beberapa hari kemudian, Raffi jatuh sakit. Badannya panas tinggi, dan ia mengigau menyebut nama-nama aneh yang tidak dikenal. Dokter tidak menemukan gejala khusus, hanya bilang, mungkin kecapean. Tapi Bu Narti tahu, ini lebih dari sekadar sakit biasa. Gangguan makin menjadi. Pelanggan mulai berkurang. Beberapa mengaku makanan di warungnya kini terasa aneh. Ada yang bilang hambar, ada yang bilang terasa anyir. Bahkan, ada pelanggan yang tiba-tiba pingsan setelah makan nasi goreng di warung itu. Tapi anehnya, saat diperiksa, semua bahan makanan masih segar. Warga mulai curiga. Ada yang terang-terangan bertanya, "Mbak Narti, jangan main ilmu-ilmu, loh. Anakmu sakit, pelanggan hilang, rumah sering terdengar suara. Semua itu bukan kebetulan." Tapi Bu Narti hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak tahu. Hingga suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Narti mendengar pintu belakang terbuka sendiri. Ia yang terbangun karena suara itu, mengintip dari balik kamar. Dan di sana, berdiri sesosok perempuan tinggi berjubah putih, dengan rambut panjang tergerai, membelakanginya. Perempuan itu diam, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring. Bu Narti membeku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tapi ia bisa mendengar napasnya sendiri yang makin berat. Tiba-tiba, sosok itu berbalik, dan mukanya tidak ada. Hanya kulit kosong. Dan dari sela-sela wajah itu, terdengar bisikan. "Kamu melanggar pantangan." Seketika lampu rumah padam. Dan ketika Bu Narti tersadar, ia sudah terbangun di kamar dengan tangan dan kaki berkeringat dingin. Tapi bekas tapak kaki basah itu kembali muncul. Kali ini lebih banyak dan lebih besar. Keesokan harinya, ia nekat datang ke seorang kiai di desa sebelah. Ia mengaku semuanya. Tentang susu, tentang Bu Siti, tentang gangguan dan mimpi-mimpi mengerikan. Kiai itu hanya menggeleng, lalu berkata, "Ibu, susuk itu bukan sekadar benda. Ia hidup. Dan kalau sudah diberi makan aura, dia akan menagih. Dan kalau ditarik paksa, bisa nyawa yang jadi gantinya." Bu Narti terdiam. Ia ingin mencabut susuk itu, tapi tidak tahu caranya. Dan setiap malam, gangguan makin nyata. Makanan di warungnya sering basi mendadak, meski baru dimasak. Kompor menyala sendiri. Dan yang paling membuatnya gemetar, ia sering mendengar suara Raffi tertawa dari ruang tamu, padahal Raffi sedang tidur di sampingnya. Tawa itu bukan tawa anak kecil. Itu tawa perempuan yang menyeramkan. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Bu Narti mulai kehilangan banyak hal dalam waktu yang sangat cepat. Warung yang dulu ramai kini sunyi seperti kuburan. Bahkan tukang sayur pun sudah enggan mampir. Setiap pagi, saat ia membuka pintu, selalu ada bau amis menyengat dari arah dapur. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Warga sekitar sudah mulai menjauhinya. Anak-anak tidak berani lewat depan rumah Bu Narti saat pergi mengaji. Beberapa bahkan bilang melihat bayangan perempuan berambut panjang menggantung di pohon nangka depan warung itu. Tapi Bu Narti tak bisa mengelak. Ia terlalu lelah. Tubuhnya makin kurus. Wajahnya pucat seperti tak lagi menyisakan kehidupan. Raffi pun kini tak banyak bicara. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menatap kosong ke dinding. Bibirnya pecah-pecah, napasnya pendek, dan setiap malam ia terbangun sambil berteriak, "Bu, jangan masuk. Jangan buka pintunya. Dia di sana." Malam itu, tepat di bulan keempat sejak susuk dipasang, semuanya mencapai puncak. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Bu Narti mendadak terbangun karena rasa panas luar biasa di tenggorokannya. Seperti ada bara api yang membakar dari dalam. Ia berlari ke kamar mandi, meminum air sebanyak mungkin, tapi panas itu tak juga hilang. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran. Dan dari mulutnya, terdengar suara rintihan tapi bukan suaranya sendiri. Itu suara berat. Serak.
terdengar seperti berasal dari kerongkongan yang sudah rusak. Lalu, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam mulutnya. Seperti logam kecil yang berputar-putar, menggores langit-langit mulutnya, lalu turun ke kerongkongan, lalu naik lagi. Black! Bu Narti memuntahkan darah kental berwarna hitam pekat yang beruap, disertai serpihan logam kecil seukuran biji jagung. Warnanya keprakan, tapi tidak mengilap. Justru seperti sudah berkarat. Benda itu jatuh ke lantai kamar mandi dan mengeluarkan suara keras seperti koin jatuh. Tapi saat ia menunduk untuk melihat benda itu, benda tersebut menghilang, seperti menguap di udara. Sekujur tubuh Bu Narti lemas. Ia terkapar di lantai kamar mandi, dengan darah hitam mengalir dari sudut bibirnya. Matanya mengarah ke langit-langit, dan entah dari mana asalnya, suara gamelan terdengar samar-samar, seolah ada upacara gaib sedang berlangsung di alam lain. Dan di sela-sela suara itu, ada tawa yang sangat familiar. Itu tawa Bu Siti. Pagi harinya, tetangga menemukan Bu Narti tergeletak tak sadarkan diri, di lantai kamar mandi, dengan tubuh dingin dan wajah membiru. Mereka langsung memanggil ambulans. Tapi ketika petugas datang, satu hal yang tak bisa dijelaskan adalah bau anyir darah yang memenuhi ruangan, padahal tak ada setetes pun darah di sana. Bu Narti selamat, secara fisik, tapi jiwanya tidak pernah kembali seperti semula. Warungnya tidak pernah buka lagi. Kursi-kursi kayu dan etalase kaca kini ditutupi debu tebal. Dindingnya penuh coretan tangan seperti bekas cakar. Bahkan lemari es yang dulu menyimpan bahan masakan, kini kosong dan berkarat, dengan tulisan aneh di sisi dalam pintunya. Jangan tarik sebelum waktunya. Warga bilang Bu Narti sekarang hidup seperti mayat berjalan. Ia jarang keluar rumah, hanya terlihat duduk termenung di beranda, menatap pohon nangka yang katanya jadi tempat munculnya sosok perempuan misterius itu. Ada yang pernah mengintip dari celah jendela rumahnya malam-malam. Katanya, Bu Narti sering berbicara sendiri di depan cermin. Kadang tertawa. Kadang menangis. Kadang hanya diam sambil mencakar-cakar wajahnya dengan kuku sendiri. Raffi? Tak ada yang tahu pasti. Setelah kejadian malam muntah darah itu, Raffi dikirim ke pesantren untuk diruqyah. Tapi kabarnya, setiap malam saat azan subuh berkumandang, Raffi selalu menjerit kesakitan dan mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Susuknya masih ada. Dia belum pergi. Sejak itu, rumah dan warung Bu Narti jadi tempat yang dihindari warga. Banyak yang percaya, susuk yang dipasang tidak pernah benar-benar hilang, hanya pindah wujud. Dan Bu Narti harus menanggung kutukannya selamanya. Beberapa orang yang nekat lewat depan warung itu setelah tengah malam mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dengan suara rendah, seperti sedang menimang bayi. Tapi ketika ditelusuri, warung itu kosong. Hanya ada kursi bergoyang sendiri dan satu piring yang tak pernah pecah. Masih terisi nasi dan tempe basi sejak tahun lalu. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang instan dan melibatkan hal-hal gaib, pasti ada konsekuensinya. Gak ada yang gratis. Apalagi kalau kita main-main dengan dunia yang tak terlihat. Kalau kalian punya kisah serupa atau pernah dengar cerita tentang susuk lainnya, tulis di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.